Materi pertemuan hari ini adalah tentang interaksi negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini adalah setiap peserta didik, anak-anak sekalian mampu menjelaskan bentuk dan dampak dari interaksi kerjasama negara-negara ASEAN. Interaksi terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Keunggulan dan keterbatasan ini tersebar dalam berbagai sektor, maka setiap negara, khususnya negara-negara ASEAN, perlu melakukan interaksi atau kerjasama untuk dapat saling melengkapi. Selain itu, ASEAN memiliki beberapa tujuan, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas keamanan nasional, membantu satu dengan yang lain, sehingga untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara ASEAN perlu melakukan kerjasama atau interaksi. Bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dapat digolongkan ke dalam 3 hal. Yang pertama, kerjasama politik dan keamanan. Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan perdamaian di negara ASEAN khususnya dan di dunia pada umumnya. Kerjasama politik dan keamanan ini diukur dengan 3 tanda seperti menciptakan negara kawasan yang damai, bebas, dan netral atau ZOPFAN. Kerjasama yang kedua dari bentuk kerjasama negara ASEAN adalah kerjasama kebudayaan seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, penanggulangan narkoba, kemiskinan, perempuan, bencana alam, dan seterusnya. Kerjasama yang ketiga adalah dalam bentuk kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk menghilangkan hambatan-hambatan ekonomi dengan setiap negara ASEAN membuka peluang kerjasama untuk negara yang lain. Bentuk organisasi untuk ketiga kerjasama politik keamanan, kebudayaan, dan ekonomi, contoh organisasi yang cukup banyak dibuat dapat anak-anak sekalian lihat di buku paket halaman 87 sampai 89. Salah satu contoh bentuk organisasi ekonomi yang cukup besar dibentuk oleh negara ASEAN adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA. Banyak di antara kita yang masih belum mengetahui tentang apa itu MEA. Untuk itu, mari kita cari tahu tentang apa itu MEA. MEA adalah sistem pembentukan pasar tunggal yang berada di kawasan Asia Tenggara yang telah dimulai pada akhir tahun 2015 dan sudah mulai berjalan dengan efektif sejak awal Januari 2016. Nantinya, suatu negara bebas menjual belikan barang dan jasa dengan mudah ke seluruh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara yang termasuk ke dalam MEA adalah Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Myanmar, dan Kamboja. MEA juga bisa menjadikan pasar tenaga kerja profesional seperti dokter, pengacara, akuntan, dan tenaga profesional lainnya menjadi lebih dinamis dan bisa menjadi tenaga profesional di negara-negara ASEAN tanpa proses yang berbelit. Tujuan dibentuknya MEA yaitu untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN. Ini diharapkan mampu mengatasi masalah-masalah di bidang ekonomi antar negara ASEAN. Dan untuk di Indonesia diharapkan tidak lagi terjadi krisis seperti tahun 97. Dengan MEA, kesempatan kerja akan semakin terbuka terutama untuk kita yang sedang memulai karir. Selain itu, akses untuk pergi ke luar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. Tapi, persaingan di bursa tenaga kerja akan semakin meningkat setelah pemberlakuan MEA pada akhir tahun 2015. Ini akan mempengaruhi banyak orang, terutama pekerja yang berkecimpung pada sektor keahlian khusus. Bagi Indonesia sendiri, MEA akan menjadi kesempatan yang baik karena hambatan perdagangan akan cenderung berkurang bahkan menjadi tidak ada. Keuntungan besar bagi negara Indonesia ada pada sumber daya alam yang sangat melimpah untuk
ekspor ke negara-negara di Asia Tenggara. Dengan hadirnya ajang MEA ini, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk memperoleh keuntungan. Menurut Lembaga Penelitian, Pengembangan, dan Pengkajian Ekonomi, Kamar Dagang dan Industri, jika Indonesia telah memasuki MEA, maka akan ada dampak negatif dan positif. Negatifnya, jika kita kalah bersaing, produk dan jasa kita tidak laku dan itu akan membuat pengangguran semakin bertambah. Untuk segi positifnya, produk dan jasa dalam negeri memiliki daya saing serta bertambahnya lapangan pekerjaan untuk warga Indonesia. Pilihan tepat bagi warga negara Indonesia adalah kita harus menyerang, bukan bertahan. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri. Kita harus bisa membuktikan bahwa sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi, budaya dan tenaga kerja di Indonesia juga memiliki kualitas yang bisa bersaing di kalangan Asia Tenggara. So, tunggu apa lagi? Mari kita dukung dan bergabung menjadi masyarakat ekonomi ASEAN. Dampak dari kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN, khususnya bagi negara kita Indonesia, adalah integritas dan kedaulatan NKRI semakin terjamin karena setiap negara saling menghargai kedaulatan negara anggota ya. Kemudian kedua, ancaman dan kejahatan akan semakin berkurang karena adanya bantuan politik dan keamanan dari negara-negara tetangga. Ketiga, munculnya kesadaran terhadap kebudayaan bangsa yang masyarakat Indonesia perlu banggakan. Keempat, terciptanya kebutuhan ekonomi yang tercukupi, khususnya melalui kegiatan ekspor impor. Apabila kebutuhan masyarakat Indonesia mengalami kekurangan, Indonesia dapat memenuhinya dengan interaksi dengan negara lain, seperti dari negara tetangga Thailand, Filipina, ataupun yang lainnya. Jadi, mari persiapkan diri kita, khususnya anak-anak sekalian sebagai generasi penerus bangsa dengan cara meningkatkan kemampuan sesuai dengan bidang kalian masing-masing, meningkatkan kemampuan berbahasa, perbaiki sikap dan kedisiplinan, perbanyak relasi dengan teman, penguasaan teknologi, kemudian mampu menciptakan sesuatu yang kreatif dan inovatif, supaya negara Indonesia dapat bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.